Jadi ternyata walaupun ganti presiden, walaupun sudah ganti rezim, ternyata sama saja. Ya, hukum benar-benar belum ditegakkan. Hukum benar-benar masih menjadi alat kekuasaan. Sudah ganti presiden, sudah ganti rezim. Mengerikan benar-benar nasib bangsaku ini. Pertama, tadi saya sempat baca berita ya bahwa Polda Metro ya menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli dan sah. Oke. Padahal ijazah itu bisa asli dan bisa sah itu pengadilan yang memutuskan, bukan polisi. Jadi pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya Jokowi terbukti sah dan asli, tok tok tok, nah, itu berkekuatan hukum. Itu poin pertama. Poin kedua, ijazah ini, isu ijazah palsu ini sudah banyak makan korban. Banyak makan korban, baik kriminalisasinya, ya baik, ya contohnya saya lah, ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah cerita orang lain. Saya di penjara 4 tahun, dituntut 10 tahun sama jaksanya, divonis 6 tahun, di tingkat banding berkurang 2 tahun tinggal 4 tahun, hanya berdasarkan ijazah fotokopi. Coba, pasalnya berlapis. Undang-undang ITE menodai agama, menebarkan kebencian, menebarkan berita bohong, dan banyak lagi. Jadi saya di penjara 4 tahun itu fakta persidangan, walaupun materi kasusnya itu ijazah, tapi fakta persidangan nggak dibahas ijazahnya, nggak diputuskan itu ijazahnya asli atau palsu, nggak ada. Pokoknya dituntut 10 tahun, menebarkan berita bohong, menodai agama, itu menebarkan kebencian. Substansi dari persoalan ini ijazahnya tuh nggak ada di pengadilan. Coba, lagi-lagi saya harus sampaikan di sini ya. Di depan hakim saya ngomong kepada jaksanya, JPU-nya, namanya Aprianto. Pak Jaksa, Pak Aprianto, ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Tunjukkan yang asli. Kalau Anda menuduh kami berita bohong, berarti tunjukkan berita aslinya. Tunjukkan ijazah aslinya. Nanti kalau ada, saya cium kakimu. Saya cium kakimu. Ini saya ngomong di depan hakim di ruang sidang. Sidang 6 bulan nggak ada ijazah aslinya. Itu poin kedua. Tapi saya tetap menjalani hukuman kurang lebih 4 tahun, 3 tahun sekian. Ngeri nggak ini? Negeri ini ngeri nggak kalau begini? Nah, poin ketiga, sampai detik ini mantan presiden yang nomor 7 itu, Allahu Akbar, nggak ada sedikit pun sifat negarawan. Ya kan? Yang ngomong ijazah palsu ini bukan hanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, bukan hanya itu aja. Banyak sudah rakyat ini, akademisi, dosen, profesor, ya menganalisa memang, ya Allahu Akbar. Ya kan? Ini saya presiden ini, Gus Nur presiden, dituduh ijazahnya asli, dituduh ijazahnya palsu. Presiden Gus Nur ijazahnya palsu. Kan gampang. Nggak usah pidana, nggak usah perdata, nggak usah nyewa pengacara, nggak usah ngerahkan termul, nggak usah ngerahkan projo, nggak usah menjara orang. Cukup ditunjukkannya asli, selesai. Ngapain menjara orang? Halo, ini Presiden Gus Nur dituduh ijazahnya palsu. Ya sudah, selesaikan. Selesai. Nggak usah menjara rakyat. Nah, ini rakyat di penjara, rakyat ditangkepin. Oke teman-teman, share ringkas saja ya. Jadi ini ternyata sudah ganti presiden, ganti rezim, tapi ternyata nggak ada. Seolah-olah perasaan ini belum ganti presiden, belum ganti rezim. Pak Prabowo, saya sedih ya, saya sedih, kecewa saya. Terserah apa kata orang, mau Anda bersiasat, mau Anda berstrategi, saya sudah selesai. Masa husnudonku kepada Anda selesai. Tempo
waktu durasi berbaik sangkaku kepada Anda selesai. Jadi sekarang monggo terserah mau sampai apain negeri ini, terserah ya. Dr. Tifa, Mas Roy Suryo, Dr. Rismon ditetapkan menjadi tersangka. Kita lihat nanti. Jadi untuk Dr. Tifa, Mbak apa sama nama Roy Suryo dan Mas Rismon, ini saya pesan kepada Anda ya. Ya, saya pesan kepada Anda. Ada Fir'aun, ada Namrud, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Mereka ini adalah orang-orang yang dinas sama Allah, dihina-dinakan sama Allah. Nah, orang-orang ini walaupun seluruh polisi di seluruh bumi, jaksa di seluruh bumi, hakim di seluruh bumi berkomplot untuk merekayasa, membuat cerita bahwa Fir'aun itu orang baik, Namrud itu mulia, Abu Jahal, Abu Lahab itu orang baik, nggak akan bisa. Sekali hina tetap hina, dunia dan akhirat. Nah sebaliknya ada Nabi Yusuf di penjara, Mbah Hasyim Asy'ari di penjara, Buya Hamka di penjara, Imam Syafi'i yang kita kalau sholat subuh pakai kunut itu di penjara, Imam Abu Hanifah di penjara, Imam Ahmad di penjara, bahkan Said Qutb digantung, ya kan? Nah banyak sekali tokoh-tokoh yang namanya harum, dari langit, dari bumi sampai langit itu namanya harum, namanya baik walaupun masuk penjara. Nah walaupun seluruh polisi seluruh bumi, jaksa seluruh bumi, hakim seluruh bumi menghinakan Mbah Hasyim Asy'ari, menghinakan Nabi Yusuf, menghinakan Buya Hamka, menghinakan Imam Syafi'i umpama ini ya, itu orang-orang yang di penjara itu, mereka nggak akan bisa, karena Buya Hamka, Nabi Yusuf, Mbah Hasyim Asy'ari, Said Qutb, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka adalah orang baik, orang benar, dari dunia sampai surganya Allah, namanya tetap harum. Jadi Dr. Tifa, Mas Roy dan Dr. Rismon, kalau Anda benar di hadapan Allah, tenang saja, Anda akan tetap dicatat dengan sejarah yang baik. Ya, itu pendapat pribadi saya. Jadi saya tutup ya. Jadi intinya mudah-mudahan feeling saya salah, dugaan saya salah. Kalau begini-begini terus, ya siap-siaplah ya. Allah murka, alam murka, terjadi kiamat sughra. Hati-hati ya, perbanyak istighfar teman-teman. Kayaknya nggak lama ini akan ada bencana yang sangat dahsyat. Hati-hati, ini hukum dibuat main-main, negara dibuat main-main, ya. Ngeri nih, bayangin ini, nggak transparan, nggak jelas, menjara orang, nangkep orang seenak-enaknya, nersangkakan orang seenak-enaknya. Allahu Akbar, mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.